Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Gesen Putra Asar dari 10 KGSP 2 nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang polimer sutra. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada monomer, yaitu asam amino. Definisi dan contoh dari asam amino. Yang kedua ada polimer, yaitu protein. Definisi dan contoh dari protein. Yang ketiga proses, yaitu alam. Proses pembentukan sutra. Yang keempat ada reaksi, yaitu kondensasi. Reaksi pembentukan sutra. Dan yang kelima ada manfaat dan masalah dari sutra. Manfaat secara sosial, ekonomi, dan budaya. Serta masalah yang ditimbulkan dari sutra. 1. Monomer. Definisi dan contoh dari asam amino. Definisi asam amino. Asam amino adalah salah satu golongan senyawa organik yang paling banyak dipelajari karena fungsinya yang sangat penting dalam organisme, yakni sebagai penyusun protein. Selain sebagai penyusun protein, asam amino juga memiliki fungsi penting dalam metabolisme tubuh dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Selanjutnya ada contoh asam amino. Yang pertama ada treonin. Treonin memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan jantung dan hati, serta meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat. Yang kedua ada lisin. Lisin memiliki peran penting dalam produksi berbagai protein pembentuk jaringan tubuh, hormon, enzim, dan antibodi. Dan yang ketiga ada leusin. Leusin memiliki banyak peran, yaitu membantu proses penyembuhan luka, memproduksi hormon pertumbuhan, meningkatkan kekuatan otot, serta mengatur kadar gula darah. 2. Polimer. Definisi dan contoh dari protein. Definisi protein. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa protein sebagai suatu kopolimer. Fungsi protein adalah sebagai enzim, alat angkut, pengatur gerakan, penyusun jaringan, protein cadangan, antibodi, pengatur reaksi, dan pengendali pertumbuhan. Contoh protein. Yang pertama ada telur. Dalam satu butir telur mengandung 6 gram protein. Yang kedua ada tahu. Dalam satu buah tahu mengandung 8 gram protein. Yang ketiga ada ikan tuna. Dalam 150 gram ikan tuna mengandung protein sampai 40 gram. Yang keempat ada susu. Dalam segelas susu mengandung 8 gram protein. Yang kelima ada oat. Dalam setengah cangkir oat mentah mengandung 13 gram protein. Dan yang keenam ada dada ayam. Dalam satu dada ayam tanpa lemak mengandung 53 gram protein. 3. Proses. Proses pembentukan sutra dari alam. Proses pembentukan sutra dari alam. Polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam, yang terbentuk secara alami dan berasal dari organisme hidup. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan. Pada umumnya, polimer alam bersifat hidrolifik atau seperti air, sulit dicairkan dan sulit dicetak, sehingga sulit untuk mengembangkan fungsi polimer alam untuk penggunaan yang lebih luas dalam masyarakat sehari-hari. Contoh yang saya ambil adalah sutra. Sutra adalah senyawa protein yang memberi makan bakteri, sehingga sutra cepat rusak. Sutra berasal dari ulat sutra dan termasuk golongan polimer alam hewani. 4. Reaksi. Reaksi pembentukan sutra melalui kondensasi. Reaksi pembentukan sutra melalui kondensasi. Polimer kondensasi adalah gabungan dari gugus fungsi antara dua monomer. Artinya, polimerisasi kondensasi adalah reaksi yang membentuk polimer dari monomer dengan dua gugus fungsi. Misalnya protein yang dibentuk oleh polimerisasi kondensasi. 5. Manfaat.
Manfaat sutra secara sosial, ekonomi, dan budaya. Pemanfaatan kain sutra dari segi sosial dan ekonomi. Pemanfaatan kain sutra dari segi ekonomi yaitu sutra dapat diolah menjadi kain sutra, kain tenun, pakaian, dan bahan kain serat yang apabila diperjualbelikan bisa memperoleh keuntungan. Juga dapat diekspor agar karyanya bisa dikenal luas dan bisa mendunia. Jika pemanfaatan kain sutra dari segi ekonomi dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, maka pemanfaatan kain sutra dari segi sosial yaitu dapat membuka lapangan kerja bagi para penenun agar bisa menunjukkan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya, pemanfaatan kain sutra dari segi budaya. Kain tenun sengkang merupakan pemanfaatan kain sutra dari segi budaya. Kain tenun sengkang berasal dari desa Pakana, Sengkang, Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai kampung penenun. Melanjutkan tradisi masa lalu, dalam pembuatan kain tenun sengkang masih sangat mengandalkan kelihayan tangan penenun. Kain tenun ini dibuat dengan motif garis-garis vertikal dan motif kembang. Tak hanya itu, membuat motif pada kain tenun sengkang juga harus memiliki hitungan ganjil. Kain tenun sengkang hadir dengan beragam motif yang khas, mulai dari cobo, makalu, balot tetong, baloreni, ukiran toraja, dan aksara Bugis. 6. Masalah. Masalah yang ditimbulkan dari sutra. Masalah yang ditimbulkan. 1. Harga. Harganya mahal, apalagi jika sudah diaplikasikan menjadi busana dengan desainer tertentu, atau diaplikasikan dalam batik. Harganya akan menjadi sangat mahal. 2. Perawatan. Pakaian sutra harus dirawat dengan cara yang spesial, dari mulai memilih deterjen, cara pencucian, cara pengeringan, hingga cara penyimpanannya. Yang ketiga, produk KW. Karena harganya yang sangat mahal, kain sutra banyak yang dipalsukan. Dibutuhkan keahlian khusus untuk membedakan mana kain sutra alami dan mana kain sutra sintetis. Yang keempat, tidak kuat terhadap panas setrika. Kain sutra tidak begitu kuat terhadap panas setrika, sehingga jika menyetrika bahan sutra harus hati-hati. Kita bisa menurunkan panas setrika atau dengan menambahkan pelapis antara setrika dan kain. Dan yang kelima, tidak kuat terhadap kutu. Kain sutra tidak kuat terhadap kutu. Jadi harus disimpan di tempat yang tidak terjangkau oleh jenis kutu-kutuan yang dapat melubangi dan memakan kain ini. Berikut dokumentasi dari sutra. Dapat dilihat dari sebelah kiri ada ulat sutra dengan kepompongnya. Yang di tengah ada kain tenun sengkang. Dan yang kanan ada kepompong ulat sutra. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.